Legenda Sang Monster, Chapter 281-285. Chapter 281. Menginjak seekor semut lagi, Noveltun. Perkataan Ling Tian yang terdengar menantang dan seolah tak menghargainya sedikit pun, itu membuat Hong Chaoyun menjadi sangat murka. Baru kali ini ada murid luar yang berani bersikap angkuh dan menolak perintahnya. Cap 4 Rat, beraninya kamu mempertanyakan kata-kataku. Berlututlah, seru Hong Chaoyun dengan nada geram, seraya mengedarkan energi Qi untuk menekan tubuh Ling Tian agar jatuh berlutut di depannya. Seketika itu juga, aura penindasan yang sangat kuat langsung menerpa tubuh Ling Tian. Udara di sekitar tubuhnya pun bergetar, hingga menimbulkan fluktuasi yang hebat. Seandainya para murid di sekitar arena tersebut yang terkena tekanan dari aura penindasan yang dilepaskan oleh Hong Chaoyun, mungkin secara spontan mereka akan segera jatuh berlutut. Tapi berbeda dengan Ling Tian, ia masih tetap berdiri tenang dan santai seolah tak terjadi apa-apa. Wajah Hong Chaoyun tampak cukup terkejut ketika mengetahui bahwa aura penindasan darinya tidak berefek sedikit pun pada tubuh Ling Tian. Namun, ekspresinya segera berubah mencibir. Cih, rupanya kamu memiliki sedikit kemampuan karena sanggup menahan tekanan yang baru saja aku berikan. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu masih bisa menanggungnya bila aku menambahkan daya tekanannya. Usai mengucapkan hal tersebut, Hong Chaoyun kembali melepaskan aura penindasannya yang sekali lagi memberikan tekanan pada tubuh Ling Tian. Kali ini, tekanan energi Qi yang dilepaskan oleh Hong Chaoyun lebih besar lagi dari yang sebelumnya. Seluruh arena pertarungan langsung bergetar keras seperti sedang terjadi gempa. Akan tetapi, itu tidak menjadi hancur. Sebab, aura penindasan milik Hong Chaoyun tersebut hanya dikhususkan untuk Ling Tian saja. Namun, hal yang sama berlaku kembali. Ling Tian masih tetap tak bergeming seperti semula. Bahkan lantai arena yang menjadi pijakan kakinya tidak mengalami retak sedikit pun, meski sudah mendapatkan tekanan yang dahsyat dari aura penindasan Hong Chaoyun. Ling Tian tampak hanya menganjurkan bibir bawahnya ke depan, seolah-olah sedang mengejek tindakan Hong Chaoyun itu. Kemudian ia pun berkata dengan nada yang terdengar meremehkan, apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan? Jika kamu telah selesai, aku akan segera turun dari arena ini. Sontak wajah Hong Chaoyun menjadi merah padam saat mendengar perkataan Ling Tian. Walau di dalam hatinya terkejut karena usahanya kembali gagal untuk membuat Ling Tian jatuh berlutut, tapi ia berusaha menyembunyikan ekspresinya itu di antara raut wajahnya yang tampak terlihat marah. Baru saja Hong Chaoyun hendak berbicara, Hong Chaoyan sudah terlebih dahulu menyela, kakak. Sepertinya dia mempunyai harta pusaka aneh yang melindungi tubuhnya. Sebelumnya kami juga telah kalah karena hal tersebut. Untuk mengalahkanku saja itu akan sangat mustahil dengan tingkat kultivasinya saat ini. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Ia bahkan mampu untuk mengalahkan kami semua. Mungkin yang kamu katakan itu adalah benar. Jika begitu, maka aku akan menyerangnya secara langsung untuk membuktikannya. Selesai berkata demikian, Hong Chaoyun pun langsung menghilang dari tempatnya. Gerakan yang ditampilkan oleh Hong Chaoyun sangat cepat, sehingga para murid yang berada di sekitar arena tak dapat melihat pergerakannya ketika ia melesat ke arah Ling Tian. Yang tampak di mata para murid tersebut hanyalah jejak fluktuasi udara saja. Dalam sekejap, Hong Chaoyun telah muncul di depan Ling Tian. Secepat kilat ia pun mengayunkan tinjunya hendak memukul wajah Ling Tian dengan sangat keras. Namun, sebelum pukulan itu bisa menyentuh wajah Ling Tian, tangan Ling Tian sudah terlebih dahulu menangkap dan mencengkram leher Hong Chaoyun. Mendapatkan perlakuan seperti itu, wajah Hong Chaoyun menjadi semakin memerah karena malu bercampur marah. Dengan menggunakan segenap kekuatannya, ia berusaha membebaskan diri dari genggaman tangan Ling Tian. Akan tetapi, meski Hong Chaoyun telah berusaha dengan sangat keras, tubuhnya tetap tak bisa bergerak sedikitpun. Sebenarnya aku paling tidak suka bila orang-orang terus mengarahkan tinjunya ke wajahku yang tampan ini. Apalagi jika orang yang hendak memukul wajahku memiliki tampang jelek seperti dirimu, rutuk Ling Tian dengan nada bersungut-sungut. Setelah berkata demikian, Ling Tian segera mengayunkan tangannya menamparkan wajah Hong Chaoyun. Plak, plak, plak. Suara tamparan keras terdengar menggema di dalam arena pertarungan. Adegan ini hampir sama persis dengan adegan yang sebelumnya, ketika Ling Tian memberikan tamparan ke wajah Hong Chaoyan. Semua orang yang menyaksikan hal tersebut terperangah dengan mulut yang terbuka lebar. Tak ada seorang pun yang pernah membayangkan akan terjadi seperti itu. Tapi dengan peristiwa ini, akhirnya semua orang bisa tahu bahwa kekuatan Ling Tian lebih tinggi lagi dari kekuatan yang dimiliki oleh Hong Chaoyun. Lihatlah, tanganku menjadi bengkak dan sakit karena menamparkan muka tebalmu ini, gerutu Ling Tian dengan nada kesal. Usai berkata demikian, Ling Tian menjatuhkan tubuh Hong Chaoyun ke lantai, lalu menginjak-injak wajahnya dengan cukup keras, hingga membuat lantai arena menjadi hancur dan berlubang. Tindakan Ling Tian tersebut membuat tubuh para murid bergidik ngeri. Sebab, kekejaman yang ditampilkannya itu terlihat jelas di depan mata semua orang. Tak ada seorang pun di antara mereka yang berani bersuara. Suasana di sekitar arena juga seketika menjadi hening.
Hanya suara hentakan kaki Ling Tian di wajah Hong Chaoyun yang terdengar mengisi keheningan tersebut. Masih dengan nada kesal, Ling Tian pun berbicara lagi, "Cih. Beraninya semut sepertimu menyuruhku untuk berlutut. Inilah konsekuensi yang kamu dapatkan bila berani memprovokasiku." Chapter 282. Ling Tian merasa tertekan, Novelton. Senior Niu, apakah itu masih junior Ling yang kita kenal? Mengapa dia bisa jadi sekuat ini? Di dalam keterkejutannya, Pang Huaxian bertanya dengan nada setengah berbisik. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ling Tian yang usianya lebih muda dari mereka itu, telah memiliki kekuatan yang jauh melebihi mereka semua. Begitu pula dengan Tang Fei dan Xuan Jirou. Mereka berdua juga segera memandang ke arah Niu Lang seolah meminta jawaban darinya. Sebab, mereka pun memiliki pertanyaan yang sama seperti yang sudah dilontarkan oleh Pang Huaxian. Jika kalian bertanya kepadaku, lantas aku harus bertanya kepada siapa? Itu karena aku juga tidak tahu, jawab Niu Lang dengan nada mengeluh. Meski mereka telah bersama Ling Tian selama sebulan, namun tak ada seorang pun di antara mereka berempat yang mengetahui kekuatan Ling Tian yang sesungguhnya. Yang mereka tahu hanyalah tingkat kultivasi Ling Tian berada di tahap ke-8 bintang bumi. Sementara itu di atas arena, tubuh Hong Chaoyan dan teman-temannya gemetar ketakutan ketika melihat wajah Hong Chaoyun sedang diinjak-injak oleh Ling Tian. Saat ini, mereka semua akhirnya menyadari bahwa mereka telah melawan orang yang salah. Sedangkan untuk sang wasit yang juga berada di atas arena, hanya tersenyum saat melihat tindakan Ling Tian tersebut. Dia tidak menghentikan apa yang sedang dilakukan Ling Tian. Sebab, sang wasit tahu bahwa Ling Tian tidak memiliki sedikit pun niat membunuh terhadap Hong Chaoyun. Aku telah banyak menghabiskan energi Kiku dan benar-benar merasa sangat letih sekarang, gerutu Ling Tian sambil berpura-pura menunjukkan tampang kelelahan. Karena kamu yang sudah membuatku seperti ini, maka kamu juga harus membayar kompensasinya. Setelah mengatakan hal tersebut, Ling Tian segera berjongkok dan menarik paksa cincin ruang yang ada di jari Hong Chaoyun. Hehehe, aku ucapkan terima kasih karena kamu sungguh telah bermurah hati untuk memberikan cincin ruangmu ini kepadaku, lanjut Ling Tian sembari menepuk-nepuk pipi Hong Chaoyun yang sudah berlumuran darah. Kemudian ia pun berbalik hendak meninggalkan arena pertarungan. Di bawah tatapan tercengang dari semua orang, Ling Tian melangkah dengan santai sambil terus memanggul baju di pundaknya. Namun, belum jauh ia berjalan dari tempat Hong Chaoyun, Ling Tian merasakan adanya energi Qi yang sangat kuat mengunci pergerakannya. Sehingga, bahkan untuk menggerakkan jarinya saja ia tidak bisa melakukannya. Ling Tian mengencangkan rahangnya, berusaha untuk melepaskan diri dari kekuatan yang sedang mengekang tubuhnya itu. Meski ia sudah menggunakan seluruh kekuatan penuhnya untuk memberikan perlawanan, namun usahanya tersebut masih tetap sia-sia saja. Anak muda, kamu sudah menghajarnya sedemikian rupa, tapi kamu masih saja mau mengambil keuntungan darinya. Kembalikanlah cincin ruang milik muridku itu. Sebuah suara berat dengan nada memerintah terdengar menggema di sekitar arena. Mendengar pernyataan dari suara tersebut yang mengatakan bahwa Hong Chaoyun adalah muridnya, sebagian murid akhirnya mengerti bahwa itu adalah Zi Chengfeng yang merupakan salah satu tetua dari para murid dalam dan juga adalah guru dari Hong Chaoyun sendiri. Sial, ini menjadi sangat merepotkan. Ternyata dia mempunyai seorang guru yang sangat kuat, rutuk Ling Tian di dalam hatinya. Di bawah pengekangan energi Qi milik Zi Chengfeng, Ling Tian benar-benar merasa dirinya sangat tak berdaya. Dia hanya bisa pasrah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Secara tiba-tiba tubuh Ling Tian bergerak dengan sendirinya, berjalan kembali ke tempat Hong Chaoyun berada. Itu bukanlah kemauannya, melainkan ulah dari Zi Chengfeng yang sedang mengontrol tubuh Ling Tian. Ketika ia sudah sampai di tempat Hong Chaoyun berada, Ling Tian merasakan tekanan yang sangat kuat menimpa dirinya hingga ia tak kuasa menolak dan hendak jatuh berlutut di lantai arena. Namun, saat lutut Ling Tian akan menyentuh lantai, sebuah energi Qi yang lebih kuat lagi langsung menyelimuti tubuhnya dan itu seolah-olah sedang melindungi dirinya. Tekanan dari energi Qi yang dilepaskan oleh Zi Chengfeng juga segera menghilang, hingga membuat Ling Tian dapat bergerak bebas kembali. Hei, orang tua busuk. Beraninya kamu mengintimidasi muridku. Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan menghajar wajahmu hingga bentuknya sama seperti dengan tampang muridmu itu? Suara lembut dari seorang wanita terdengar sedang berbicara pada Zi Chengfeng. Kemudian, secara tiba-tiba sosok anggun dan cantik seperti Dewi langsung muncul di dekat Ling Tian. Melihat kedatangan wanita tersebut, Zi Chengfeng pun akhirnya menampakkan dirinya yang seketika itu juga sudah berada tepat di sebelah Hong Chaoyun. Wah, siapa wanita yang sangat cantik itu? Aku juga tidak tahu siapa dia. Sepertinya aku telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia benar-benar terlihat sangat cantik dan juga seksi. Diamlah. Jika kalian tidak ingin mati, sebaiknya jangan membicarakan tentang wanita itu. Memangnya kenapa? Dia adalah tetua Meng Wanlian dan merupakan salah satu murid inti yang juga menjadi tetua bagi para murid dalam. Meskipun dia terlihat sangat cantik, tapi aku dengar bahwa ia telah berusia sekitar 300 tahun. Tingkat kultivasinya juga sangat tinggi, yaitu tahap ke-9 bintang raja. Sebaiknya kita tidak membahasnya lagi.
Jangan sampai perkataan kita nantinya tanpa sengaja akan menyinggung perasaannya. Para murid pria yang terpana dengan kecantikan wanita di atas arena tersebut mulai saling berbisik-bisik. Namun, setelah mengetahui bahwa wanita itu merupakan salah satu tetua di sekte mereka, semuanya segera berhenti memperbincangkannya. Maaf, Tetua Meng, setahuku, kamu tidak mempunyai seorang murid karena terlalu fokus dalam berkultivasi. Mengapa sekarang kamu memilikinya? Tanya Zi Chengfeng dengan nada keheranan. Apakah aku harus melaporkannya terlebih dahulu kepadamu bila aku memiliki seorang murid? Balas wanita yang sebenarnya bernama Meng Wanlian itu dengan nada ketus. Ini, ucapan Zi Chengfeng tertahan, karena tak tahu harus menjawab apa tentang pertanyaan yang baru saja dilontarkan oleh Meng Wanlian. Ling Tian yang mendengarkan percakapan dari keduanya hanya diam saja sambil mengernyitkan alisnya. Baru kali ini ia benar-benar merasakan perasaan yang sangat tertekan, ketika berdiri di antara kedua orang kuat yang sekarang ada di depannya. Dia yang selalu berjalan dengan rasa bangga dan dijuluki monster oleh orang lain, kini merasa sangat kecil dan tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kedua orang tersebut. Muridku, mengapa kamu tidak segera menyapa gurumu ini? Ujar Meng Wanlian seraya tersenyum pada Ling Tian. Apa? Perkataan Meng Wanlian membuat rahang para murid langsung terbuka lebar seolah-olah hendak jatuh ke tanah. Mereka akhirnya mengerti ketika mengingat ucapan Meng Wanlian yang sebelumnya, saat ia memarahi Zi Chengfeng karena telah mengintimidasi muridnya. Dan murid yang dimaksudnya itu adalah Ling Tian. Chapter 283, Memiliki seorang guru, Novelton. Muridku, mengapa kamu masih diam saja? Cepatlah ke sini dan berilah pelukan pada gurumu ini. Lanjut Meng Wanlian lagi. Ling Tian tertegun sejenak saat mendengar ucapan Meng Wanlian yang memanggilnya sebagai murid. Ketika ia tersadar dan hendak mengatakan sesuatu, sebuah kekuatan yang sangat dahsyat segera menariknya untuk datang ke tempat Meng Wanlian. Dengan rasa tak berdaya dan karena tidak kuasa untuk menolaknya, Ling Tian hanya bisa pasrah mengikuti kekuatan dari daya isap yang menariknya itu. Buk! Bunyi gedebuk terdengar saat kepala Ling Tian menabrak dada besar milik Meng Wanlian. Posisi mereka saat ini benar-benar dalam keadaan ambigu, karena kepala Ling Tian terus terbenam di dada Meng Wanlian tanpa bisa digerakkannya. Bahkan Ling Tian merasa sulit bernapas dalam keadaan yang seperti itu. Hehehe, murid baik, ujar Meng Wanlian seraya mengusap-usap kepala Ling Tian yang berada di dadanya. Ling Tian diperlakukan seolah-olah seperti seorang anak kecil yang sedang dipeluk oleh orang dewasa. Melihat bahwa Zi Chengfeng sedang memperhatikannya dengan tatapan menyelidik, Meng Wanlian langsung mendengus kesal ke arahnya. Huff. Apalagi yang kamu tunggu? Cepatlah pergi dari sini bersama muridmu itu. Walau Zi Chengfeng masih tak mau menerima bahwa cincin ruang milik Hong Chaoyun telah diambil oleh Ling Tian, tapi ia tidak berani membuat keluhan di depan Meng Wanlian. Dengan sangat berat hati, ia pun segera membawa Hong Chaoyun pergi meninggalkan arena pertarungan. Hehehe, orang tua busuk itu akhirnya pergi. Meng Wanlian tertawa kecil sembari melepaskan dekapannya pada kepala Ling Tian. Muridku, siapa namamu? Zi Chengfeng yang sengaja memperlambat kecepatannya, hampir terjatuh dari atas udara karena merasa sangat marah ketika mendengar perkataan dari Meng Wanlian. Ia merasa benar-benar telah dipermainkan. Sebab, dengan pertanyaan yang baru saja dilontarkan oleh Meng Wanlian, itu menandakan bahwa ia tidak mengenal pemuda yang sudah diklaimnya sebagai muridnya tersebut. Bahkan para murid yang berada di sekitar arena juga menjadi kebingungan. Menurut mereka semua, mana mungkin ada seorang guru yang melupakan nama muridnya sendiri. Apalagi gurunya itu adalah seorang kultivator tingkat tinggi yang memiliki memori yang sangat kuat. Sementara itu, Ling Tian yang telah terlepas dari dekapan Meng Wanlian, bergegas mengatur napasnya yang tampak terengah-engah. Aroma wangi dari tubuh Meng Wanlian masih menempel erat di hidungnya. Butuh waktu selama beberapa detik untuk membuat napasnya kembali berjalan dengan normal. Setelah beberapa saat, Ling Tian akhirnya berbicara. Tetua, namaku adalah Ling Tian. Mulai saat ini kamu adalah muridku. Jadi sekarang panggil aku dengan sebutan guru, keluh Meng Wanlian dengan wajah cemberut. Kapan aku setuju ingin menjadi muridmu? Kerutuk Ling Tian di dalam hatinya. Namun, mengingat bahwa wanita di depannya ini telah menolongnya, ia pun berkata pelan, baik maksudku, baik, guru. Meski Ling Tian merasa terpaksa memanggil wanita tersebut sebagai gurunya, tapi setelah kejadian tadi ketika dirinya hampir dipaksa berlutut oleh Zi Chengfeng, ia akhirnya berpikir bahwa dirinya yang sekarang sungguh masih sangatlah lemah. Oleh karena itu, saat ini dia membutuhkan dukungan dari orang lain untuk membantu meningkatkan kultivasinya. Mungkin dulu Ling Tian tidak memerlukannya. Namun, di benua langit tingkat atas yang dipenuhi oleh para kultivator yang kuat, ia harus mempunyai dukungan dari orang yang cukup kuat juga untuk menjadi pelindungnya. Jika tidak, ia mungkin akan mati bila bertemu musuh yang sangat kuat seperti Zi Chengfeng dan lainnya. Bagus. Kalau begitu, mari ikuti gurumu ini ke wilayah murid dalam. Mulai sekarang, kamu akan tinggal bersamaku di sana. Tapi sebelum itu, pakailah terlebih dahulu bajumu tersebut. Meng Wanlian tertawa senang saat mendengar Ling Tian memanggilnya dengan sebutan guru.
Mendengar perintah dari Meng Wanlian, Ling Tian pun segera memakai bajunya kembali. Setelah selesai, ia mulai berbicara lagi dengan nada canggung, "Guru. Bisakah aku membawa teman-temanku juga untuk tinggal bersama kita?" "Oh, siapa mereka? Apakah tingkat kultivasi mereka telah berada di tahap bintang langit sepertimu?" tanya Meng Wanlian cepat. Walau Meng Wanlian tidak bisa melihat tingkat kultivasi Ling Tian yang sebenarnya, tetapi ia bisa menebak bahwa tingkat kultivasi dari muridnya tersebut sudah berada di tahap bintang langit. Ini dikarenakan Ling Tian mampu mengalahkan Hong Chao Yun dengan sangat mudah. "Itu mereka yang tidak memakai baju sepertiku tadi, Guru," ujar Ling Tian sembari menunjuk ke arah Niu Lang dan yang lainnya. Bukannya aku tidak mau membawa mereka bersama kita, tapi peraturan sekte tidak bisa dilanggar. Hanya murid yang memiliki tingkat kultivasi di tahap bintang langit saja yang bisa memasuki wilayah murid dalam. Jadi, gurumu ini meminta maaf karena tidak bisa mengabulkan keinginanmu, kata Meng Wanlian seraya menggelengkan kepalanya pelan. Tenang saja, Guru, dalam waktu 4 hari, aku akan membantu mereka semua untuk menerobos ke tahap pertama bintang langit, jawab Ling Tian dengan nada santai pada Meng Wanlian melalui telepatinya. Apa? Meng Wanlian yang terkejut saat mendengar pernyataan percaya diri dari Ling Tian itu, secara spontan berseru keras. Hal ini juga membuat semua orang yang berada di sekitar arena menjadi tersentak kaget mendengar seruannya. Sebab, untuk menerobos tingkat kultivasi ke tahap bintang langit diperlukan waktu bertahun-tahun lamanya. Meng Wanlian sangat tahu tentang hal tersebut karena dia telah melaluinya sendiri. Meskipun itu adalah seorang kultivator yang sangat jenius, paling cepat untuk menerobos ke tahap bintang langit membutuhkan waktu selama 1-2 tahun. Apalagi bila itu hanya kultivator jenius biasa, pasti mereka akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi, secara otomatis Meng Wanlian akan menjadi sangat terkejut dengan pernyataan dari muridnya tersebut. Bahkan jika itu adalah pemimpin sekte sendiri, ia juga akan terperanjat dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Ling Tian. Meng Wanlian menatap lekat-lekat wajah Ling Tian mencoba mencari tahu apakah muridnya itu sedang bercanda. Namun, ia hanya mendapati tampang Ling Tian yang terlihat bersungguh-sungguh dan penuh percaya diri. Jika apa yang tadi kamu katakan adalah benar, maka aku akan membawa mereka juga untuk pergi bersama kita ke wilayah murid dalam, balas Meng Wanlian melalui telepatinya. Yakinlah, Guru, ucap Ling Tian seraya mengangguk tegas. Chapter 284, Pernyataan Mengejutkan, Novelton. Ling Tian kemudian beranjak menghampiri teman-temannya dan mengatakan bahwa Meng Wanlian akan membawa mereka semua ke wilayah murid dalam. Junior Ling, maksudku, Senior Ling, apakah itu tidak melanggar peraturan sekte? Sebab, tingkat kultivasi kami belum mencapai tahap bintang langit, tanya Niu Lang ragu-ragu. Hehehe, tak perlu sungkan seperti itu, Senior Niu. Aku tetaplah junior kalian, jawab Ling Tian sambil tertawa lirih. Tenanglah, masalah tingkat kultivasi kalian semua biar aku yang mengurusnya. Mendengar penuturan Ling Tian, keempat sahabatnya itu saling berpandangan sejenak. Lalu, mereka pun mengangguk setuju untuk mengikuti Ling Tian dan Meng Wanlian ke wilayah murid dalam. Guru, kami semua sudah siap, ujar Ling Tian ketika ia dan teman-temannya telah berada di depan Meng Wanlian. Baiklah, sahut Meng Wanlian seraya mengangguk pelan, kemudian ia berbalik ke arah sang wasit dan berkata, Bai Chuan, terima kasih telah menghubungiku. Jika bukan karenamu, mungkin aku belum bisa menemukan orang dengan kriteria yang cocok untuk menjadi muridku. Setelah berkata demikian, Meng Wanlian mengeluarkan sebotol pil dari cincin ruangnya dan memberikannya pada sang wasit yang nama sesungguhnya adalah Bai Chuan atau para murid luar sering memanggilnya dengan sebutan Tetua Bai. Dari sini jugalah Ling Tian akhirnya mengerti bahwa wasit tersebut yang sudah memanggil Meng Wanlian untuk datang ke wilayah murid luar. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih, Tetua. Jika bukan karenamu yang telah memanggil guru ke tempat ini, mungkin tadi aku benar-benar sudah dipermalukan, ucap Ling Tian sembari membungkuk memberi hormat. Bila Anda memiliki waktu senggang, ingatlah untuk datang mencariku. Sehingga, aku juga bisa memberikan hadiah yang mungkin lebih baik dari apa yang baru saja diberikan oleh guruku kepadamu. Sebenarnya, Ling Tian tidak ingin bersikap angkuh dengan meremehkan hadiah pemberian dari Meng Wanlian dan menganggap tinggi hadiah yang akan diberikannya pada Bai Chuan. Namun, jika dia tidak bersikap seperti itu, mungkin Bai Chuan hanya akan menganggap kata-katanya sebagai angin lalu dan tidak mengindahkannya. Sebab, sejak awal Ling Tian sudah memiliki sifat yang tidak suka berutang budi pada orang lain. Jadi, bila orang itu telah berbuat baik kepadanya, ia akan membalasnya berkali-kali lipat. Begitu pula sebaliknya, jika orang itu telah berbuat jahat kepadanya, maka ia akan membalasnya berkali-kali lipat juga. Ternyata benar seperti apa yang dipikirkannya. Setelah mendengar perkataan Ling Tian, bukan hanya Bai Chuan dan teman-temannya saja yang terkejut, bahkan Meng Wanlian sendiri menjadi sangat penasaran dengan maksud ucapan muridnya itu. Kalian tak perlu memandangku dengan tatapan aneh seperti itu, keluh Ling Tian dengan nada menggerutu. Meng Wanlian yang semakin penasaran segera menghampiri Ling Tian.
Kemudian ia pun dengan cepat mengulurkan tangannya dan menarik daun telinga milik muridnya tersebut. Hei, anak nakal, beraninya kamu merendahkan hadiah pemberian dari gurumu ini. Apakah kamu tahu hadiah apa yang tadi sudah aku berikan pada Bai Chuan? Apakah kamu yakin dapat mengalahkan nilai dari hadiahku itu? Tanya Meng Wanlian dengan nada kesal. Oh, aduh, ampun, guru. Dari aromanya yang bocor, tentu saja aku tahu bahwa itu adalah pil lotus giok bulan, jawab Ling Tian sambil meringis. Huff, karena kamu sudah tahu itu adalah pil lotus giok bulan, kamu tentu tahu juga nilai dari pil itu bagi kultivator tahap bintang langit. Jadi, hadiah apa yang lebih tinggi nilainya dari pil tersebut? Sebab, yang paling dibutuhkan oleh Bai Chuan saat ini untuk meningkatkan kultivasinya adalah pil lotus giok bulan. Meng Wanlian berkata seraya mendengus. Mungkinkah kamu memiliki buah roh yang fungsinya dapat meningkatkan kultivasi para kultivator tahap bintang langit? Aduh, guru, jangan gunakan energi kimu pada telingaku. Itu bisa-bisa putus jika kamu terus melakukannya, ringis Ling Tian kesakitan. Baiklah, baiklah, aku akan mengatakannya. Tapi sebelumnya, aku ingin bertanya, guru. Apa itu? Sahut Meng Wanlian singkat. Jika aku tidak salah, efektivitas dari pil lotus giok bulan tersebut hanya 94% saja. Apakah itu benar, guru? Ya, itu memang benar. Pil lotus giok bulan yang aku berikan pada Bai Chuan merupakan salah satu pil terbaik di benua langit tingkat atas ini. Lalu, apa maksud dari pertanyaanmu itu? Begini, guru. Sebenarnya, aku bisa membuat efektivitas pil lotus giok bulan tersebut bertambah menjadi 96%. Ling Tian berbisik sangat pelan agar suaranya hanya bisa didengar oleh mereka saja yang saat ini masih berada di atas arena. Hah? Mulut Meng Wanlian, Bai Chuan dan keempat sahabat Ling Tian itu langsung ternganga lebar secara bersamaan karena sangat terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ling Tian. Junior Ling, apakah pil penyembuh dan pil restorasi yang sebelumnya kamu berikan kepadaku memiliki efektivitas 96%? Sebab, aku merasakan efeknya berbeda dan itu jauh lebih baik dari pil yang biasa aku gunakan, tanya Niu Lang dengan nada berbisik juga. Sebelum Ling Tian menjawab, Meng Wanlian sudah terlebih dahulu menyela, apakah yang dikatakan oleh temanmu ini benar adanya? Ya, aku hanya sedikit memperbaikinya agar efektivitasnya bisa mencapai 96%. Hah? Sekali lagi mulut mereka dibuat terbuka lebar oleh jawaban santai dari Ling Tian. Jika para alkemis yang telah meramu pil tersebut ikut mendengar perkataan Ling Tian ini, mungkin mereka akan muntah darah karena merasa sangat malu bahwa pil buatan mereka telah diperbaiki kembali oleh seorang pemuda yang usianya masih 27-28 tahun. Muridku, apakah kamu juga seorang alkemis? Tanya Meng Wanlian melalui telepatinya dengan nada bersemangat. Ling Tian hanya menganggukkan kepalanya menanggapi pertanyaan Meng Wanlian. Hahaha, ternyata aku telah mendapatkan seorang murid yang sangat jenius. Ini benar-benar sudah melebihi harapanku. Meng Wanlian tertawa terbahak-bahak hingga membuat dadanya yang besar tampak bergetar. Bahkan tanpa sadar jepitan jarinya pada telinga Ling Tian mengencang. Para murid yang berada di sekitar arena langsung tersentak kaget mendengar tawa keras yang dikeluarkan oleh Meng Wanlian. Sontak semua orang segera memandang ke arahnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Oh, aduh, guru, telingaku, rintik Ling Tian kesakitan. Hehehe, maaf, gurumu ini terlalu bersemangat. Meng Wanlian tertawa kecil sembari melepaskan tangannya dari telinga Ling Tian. Kemudian melanjutkan, baiklah, kalau begitu, mari kita segera berangkat ke wilayah murid dalam. Dan untukmu, Bai Chuan, setelah acara pengujian peringkat ini berakhir, sebaiknya kamu datang ke tempatku untuk menerima hadiah dari muridku ini. Baik, Tetua Meng, jawab Bai Chuan dengan nada tegas dan tampak sangat bersemangat juga. Tanpa menunda lebih lama lagi, Meng Wanlian pun segera membawa Ling Tian dan yang lainnya ke wilayah murid dalam. Chapter 285. Kejutan lainnya dari Ling Tian, Novelton. Meskipun jarak antara wilayah murid luar dan wilayah murid dalam sangat jauh, tapi itu sungguh tak berarti apa-apa bagi Meng Wanlian yang memiliki tingkat kultivasi di tahap ke-9 bintang raja. Dengan menggunakan kecepatannya, Meng Wanlian hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja untuk sampai ke wilayah murid dalam bersama Ling Tian dan yang lainnya. Pemandangan yang tampak di wilayah murid dalam juga sangat berbeda dengan apa yang ada di wilayah murid luar. Tempat tersebut dikelilingi oleh banyak gunung yang cukup besar dan tinggi. Bahkan kediaman Meng Wanlian sendiri berada di salah satu puncak gunung yang terdapat di tempat itu. Kita telah sampai. Tempat ini bernama Puncak Kesepian. Akulah yang memberikan nama tersebut karena hanya aku sendiri yang berada di sini, ucap Meng Wanlian memperkenalkan tempat kediamannya pada Ling Tian dan yang lainnya. Kemudian melanjutkan, pilihlah tempat tinggal yang kalian sukai, karena semua bangunan yang ada di sini kosong. Sedangkan untuk bangunan besar yang ada di sana, itu adalah kediaman pribadiku. Jika kalian membutuhkan sesuatu, beritahukan saja kepadaku. Guru, boleh aku meminta sesuatu kepadamu? Tanya Ling Tian dengan nada canggung.
Katakanlah, apa itu? Jawab Meng Wanlian singkat. Apakah guru memiliki beberapa bahan untuk membuat pil lotus giok bulan? Tanya Lingtian lagi masih dengan nada canggungnya. Ya, aku memilikinya. Apakah kamu akan meramu pil lotus giok bulan? Bukankah sebaiknya kamu memperbaiki pil lotus giok bulan yang sudah jadi? Kebetulan aku juga masih memiliki pil tersebut bersamaku. Ini akan menghemat waktumu daripada harus membuat pil lagi dari awal. Meng Wanlian berkata dengan nada keheranan setelah mendengar pertanyaan dari Lingtian. Begini, guru, jika aku hanya memperbaiki pil lotus giok bulan yang telah jadi, maka efektivitasnya juga hanya sebesar 96% saja. Tetapi bila aku yang meramunya sendiri, itu mungkin bisa memiliki efektivitas yang lebih baik lagi, balas Lingtian tegas. Hah, apakah kamu benar-benar bisa membuat pil tersebut dengan efektivitas yang lebih tinggi lagi? Meng Wanlian sangat terkejut dan segera bertanya dengan nada tak percaya. Begitu pula dengan Niulang dan yang lainnya. Mereka pun ikut tersentak kaget ketika mendengar pernyataan percaya diri dari Lingtian. Yah, itu benar, guru. Untuk lebih meyakinkan, aku akan meramu pil lotus giok bulan di depan kalian semua, sahut Lingtian santai seraya mengangkat bahunya. Hahaha, baiklah. Aku juga ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana muridku yang paling jenius ini meramu pil tersebut, ujar Meng Wanlian sambil tertawa gembira. Kemudian dengan cepat ia mengeluarkan beberapa ramuan roh dari cincin ruangnya dan memberikannya pada Lingtian. Itu adalah bahan yang kamu butuhkan untuk membuat pil lotus giok bulan. Lingtian menatap satu persatu ramuan roh yang sedang melayang di depannya. Lalu mengangguk pelan setelah mengonfirmasi semua jenis ramuan roh itu sebagai bahan untuk meramu pil lotus giok bulan. Melihat bahwa Lingtian belum mengambil ramuan roh pemberiannya, Meng Wanlian segera mengeluarkan tungku pil dan menyerahkannya juga pada Lingtian. Pakailah tungku pil ini, itu merupakan tungku pil pribadiku dan merupakan harta yang sangat berharga bagiku, seru Meng Wanlian dengan nada sedikit bangga. Lingtian mengernyitkan alisnya ketika mendengar ucapan Meng Wanlian, kemudian ia pun bertanya, apakah guru juga adalah seorang alkemis? Itu benar, aku adalah salah satu alkemis yang ada di sekte ini. Setiap alkemis akan mendapatkan perlakuan khusus dari sekte dan menjadi orang yang sangat dihormati. Jadi, kamu bisa mendapatkan perlakuan khusus tersebut bila sekte mengetahui bahwa dirimu adalah seorang alkemis juga, jawab Meng Wanlian bersemangat. Bahkan pemimpin sekte dan para tetua tingkat tinggi akan sangat menghormati dan menghargaimu. Sebab, kemajuan sekte tergantung pula dari kemampuan para alkemisnya. Lingtian cukup terkejut mengetahui bahwa gurunya itu adalah seorang alkemis juga. Ini karena ia tak dapat mencium bau dari berbagai ramuan roh di tubuh Meng Wanlian. Biasanya, para alkemis akan ketahuan dari aroma yang dikeluarkan oleh tubuh mereka. Guru, untuk saat ini, rahasiakan saja dulu tentang statusku sebagai seorang alkemis. Aku ingin berkultivasi dengan tenang tanpa ada gangguan dari sekte yang akan selalu datang membuat permintaan agar aku meramu pil bagi semua murid. Sebenarnya Lingtian mengerti tentang perlakuan khusus dari sekte untuk para alkemisnya. Tetapi, waktunya akan banyak terbuang jika ia hanya berfokus dalam pembuatan pil saja. Bukan penghormatan dan penghargaan yang diinginkan oleh Lingtian, melainkan ia harus dengan cepat meningkatkan kultivasinya agar bisa segera kembali ke benua langit tingkat menengah. Hehehe, dan juga, aku tidak membutuhkan tungku untuk meramu pil, guru. Lanjut Lingtian lagi sembari tertawa kecil, kemudian menambahkan, baiklah. Aku akan mulai sekarang. Perhatikanlah baik-baik apa yang aku lakukan, guru. Ini juga akan membantu pemahamanmu tentang meramu pil. Setelah berkata begitu, api ilahi segera muncul di telapak tangan Lingtian. Dengan gerakan yang cukup santai, ia mulai memurnikan semua kotoran yang terdapat pada ramuan roh yang ada di depannya. Meng Wanlian yang belum sempat menegur perbuatan Lingtian tersebut, langsung terperangah dengan apa yang disaksikannya. Satu persatu kotoran serta racun yang melekat di dalam semua ramuan roh mulai menghilang secara perlahan dan itu menjadikannya bahan yang sangat murni. Mulut Meng Wanlian terbuka lebar menatap lekat-lekat pada semua ramuan roh tersebut. Ia tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun dari bibirnya dan hanya terus diam menyaksikan apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Lingtian. Lalu Lingtian mulai meningkatkan panas dari api ilahi untuk mencairkan semua bahan yang ada di depannya. Setelah selesai, ia melanjutkan dengan memadatkannya kembali untuk mengubahnya ke dalam bentuk pil. Beberapa saat kemudian, 12 butir pil lotus giok bulan pun telah selesai dibuat oleh Lingtian. Seketika itu pula, aroma pil yang sangat kuat langsung menyebar ke udara. Hingga membuat energi ki milik Niulang serta teman-temannya seperti sedang mendidih dan mereka juga merasakan energi ki-nya sedikit meningkat walau hanya dengan mencium aroma dari pil tersebut. Hal ini membuat rahang Meng Wanlian semakin terbuka lebar seolah-olah hendak jatuh ke tanah. Sebab, jika dia sendiri yang meramu pil tersebut, Meng Wanlian hanya akan mampu menghasilkan 5 butir pil lotus giok bulan dengan jumlah ramuan roh yang baru saja digunakan Lingtian. Guru, wajahmu terlihat sangat jelek dengan ekspresi yang seperti itu, canda Lingtian yang langsung menyadarkan Meng Wanlian dari keterkejutannya. Sini, cepat berikan kepadaku.
Pinta Meng Wanlian cepat, seolah tak memedulikan gurauan dari muridnya tersebut. Bersambung.